Anang juga, selamat datang di SMK 1 Surakarta. Mungkin ini baru pertama kali Pak ya, pertama kali datang ke sini. Mudah-mudahan ketika datang sekali lagi mungkin nanti ada perubahan lah di sekolah ini Pak Anang. Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Anang hari ini ingin menyampaikan informasi tentang tenaga pendidikan atau PTK khususnya SMK, dan juga beberapa informasi nanti tentang SMK atau kejuruan pada pertemuan ini. Gunanya untuk ini Pak ya, untuk kegiatan bahwa beliau ini mengikuti PIM Pak ya, diklat PKP ya, diklat PKP pelatihan kepemimpinan ya, pemimpin pengawas. Jadi maka itu hari ini bentuk sosialisasi ya beliau, karena kegiatan ini adalah bentuk sosialisasi beliau tentang apa yang menjadi produk beliau nanti akan disampaikan kepada kita dan menjadi ilmu bagi kita pada hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Kepada Bapak Anang kami persilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Surakarta, Pak Alias beserta jajarannya. Maksud dan tujuan saya ke sini untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sertifikasi dan tamsil secara daring. Nah, selain itu juga untuk informasi inovasi juga nanti ada sedikit. Saya mengambil judul aksi perubahan untuk laporan diklat kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan pengawas PKP yang sedang saya lakukan. Saya mengambil judul tentang sertifikasi karena itu bagian dari tupoksi saya sebagai sekretaris dalam pengelolaan sertifikasi. Adapun ketuanya adalah Kabid PTK, yaitu Bapak MZen SPD MPD. Sertifikasi guru itu pada kondisi saat ini dilakukan secara manual. Manualnya yaitu ketika operator mengecek data info GTK yang ada di Dapodik dan data itu sudah valid, maka operator ngeprint. Setelah operator ngeprint, diserahkan ke guru-guru. Tolong Bapak Ibu guru dicek ini info GTK yang saya print dari Dapodik apakah sudah benar. Yang dicek ada 4. Yang pertama yaitu gaji pokoknya apakah sudah benar sesuai dengan yang di gaji pokok Bapak Ibu, karena sertifikasi dibayar 2 kali sesuai dengan gaji pokok. Kemudian yang dicek pangkat golongannya, apakah ada berkala yang belum diupdate di Dapodik dan seterusnya. Kemudian yang dicek lagi adalah jumlah jam mengajarnya. Jumlah jam mengajarnya juga dicek, termasuk tambahan-tambahannya apakah sudah sesuai dia 24 jam. Nah, itu tadi sebagian dari beberapa item, banyak sebenarnya yang harus dipastikan. Setelah itu guru akan tanda tangan di info GTK-nya dan kepala sekolah juga tanda tangan di SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dilengkapi daftar nominatif. Nah, itu secara manual. Jadi ketika ada salah ya guru coret, minta operator print ulang dan sebagainya. Itu taraf secara tataran teknis secara manual di sekolah. Nah, setelah semuanya lengkap, beres, segala macam administrasi berkas, kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita jilid satu berkas. Misalnya ada 30 guru, 30-30-nya kita kirim ke dinas. Lampiran info GTK, daftar nominatif, SPTJM, dan lain-lain. Sampai di dinas, ada namanya petugas verifikasi. Petugas verifikasi ini terbagi menjadi beberapa orang sesuai dengan pembagian kabupaten kota yang saya lihat di SK-nya. Mereka akan meriksa, oh ini ada berkas dari SMK Negeri 1 Surakarta, mereka checklist. Ini lengkap A, B, C, D, E, setiap guru lengkap di checklist semuanya. Kalau misalnya itu salah, berkas dikembalikan. Operator atau kepala sekolah atau guru yang mengantar ke dinas pendidikan
ulang lagi untuk memperbaiki lagi. Silakan Pak, saya mau Pak. Agak jadi jarak mungkin boleh di situ. Setelah operator atau guru atau kepala sekolah sampai di sekolah, nyerahkan lagi. Ini ada yang salah dari dinas hasil verifikasinya, tolong perbaiki. Bolak-balik terus seperti itu. Bahkan ketika ada susulan pun berkas ini bolak-balik. Nah, setelah fix di verifikator dinas, maka berkas tadi yang telah diperbaiki berulang kali itu akan diteruskan ke operator SIM atau SIMbar. Ada namanya SIM pembayaran sertifikasi, Pak Risman dan kawan-kawan. Nah, di Pak Risman ini sudah terjadi miskomunikasi ternyata. Saya pelajari. Pak Risman merasa ini masih ada yang salah. Ternyata verifikator merasa ini sudah ada benar. Siapa yang jadi acuan? Yang jadi acuan adalah Pak Risman. Karena Pak Risman yang langsung berhubungan dengan sistem, dengan aplikasi dari Kementerian Pendidikan. Sementara verifikator dia masih verifikasi manual dari checklist tanpa melihat komputer, tanpa melihat aplikasi yang ada dari kementerian. Akhirnya baliklah berkas itu dari operator SIM dari Pak Risman ini, baliklah ke tim verifikator. Verifikator pun tanda kutip kadang-kadang lepas tangan. Atau kalau dia mau tindak lanjut, dia hubungi lagi sekolahnya. Sekolah datang lagi ke sini, ambil ada salah dari operator. Ambillah berkas itu, bawa lagi ke sekolah, perbaiki lagi dan seterusnya. Sampai tahapan antara dari operator, guru, kepala sekolah, verifikator manual, operator SIM di dinas itu selesai semua, barulah diusulkan. Nah, jadi proses pengusulannya itu sangat birokratif, sangat panjang prosesnya. Nah, saya hadir setelah pelantikan tanggal 7 September kemarin. Saya membaca situasi dalam seminggu dan saya juga mendengarkan dari kepala staf, diskusi dengan pimpinan bahwa sertifikasi ini tidak bisa cair berbarengan karena SKPP keluar sesuai dengan usulan. Maka saya punya niat dalam hati bagaimana secepatnya bahwa sertifikat ini harus dicairkan karena itu adalah hak guru. Jangan sampai ditunda-tunda jika itu ada dana yang mengendap. Bahkan tamsil pun kemarin Bu Lisna lapor, Pak ini tamsil hanya bisa dicairkan 1 semester. Kita proses atau tunggu 2 semester. Saya bilang cairkan yang ada. Jangan sampai kita menunggu 2 semester karena mempermudah administrasi kita. Bank juga lebih mudah karena sekaligus kan. Tapi siapa tahu guru walaupun hak duit hanya 200-300 itu penting buat mereka. Jadi cairkanlah tamsil itu secepatnya, sebisanya, sedapatnya. Jangan sampai dana itu mengendap. Sertifikasi pun setelah di 14 hari dana itu masuk harus pecah telur. Jadi dana itu tetap saya sekarang sambil menunggu aplikasi verifikasi online ini, karena saya membuatnya juga baru ketika diklat ini, ketika pelatihan kepemimpinan pengawas ini, maka saya by WA dulu. Saya tembak gurunya satu-satu, kepala sekolah. Paling tidak punya kamu kirim WA aja dulu ke Pak Risman. Kita buat SKPP-nya sekarang, kita usulkan sekarang juga. Jadi di hari yang sama, pada saat itu kami diskusi tentang aplikasi, bahkan ada beberapa sekolah pun saya japri mereka sudah bisa terbit.